Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Cinta Agnia, dengan NIM 2004332. Saya Reza Widyastuti dengan NIM 2007035. Dan saya Tanti Hermayanti dengan NIM 2004713. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Pembahasan ini sangat penting untuk dibahas, mengingat bahwa di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga diharapkan dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalani sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan science of ideas dari founding father kita, seperti Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Lalu, apa kaitan antara Pancasila dengan tantangan di era revolusi industri 4.0? Sebetulnya, apa itu era revolusi industri 4.0? Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Pada saat sekarang ini, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan cyber physical. Istilah 4.0 ini berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emmanuel dalam artikel yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat ini adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Revolusi industri 4.0 ini banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberi pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Adapun pengaruh positif era 4.0 ini, yaitu berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi. Meskipun hal ini akan berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. Era 4.0 ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Oleh karena itu, dalam persaingan bebas tenaga kerja di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, menuntut para pencari kerja untuk membekali diri semaksimal mungkin untuk menguasai teknologi modern, terutama teknologi digital. Hal ini bertujuan agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja internasional. Lalu, apa yang menyebabkan Pancasila harus tetap kita jadikan sebagai modal sosial di era revolusi seperti sekarang ini? Pancasila menjadi suatu hal yang patut kita jadikan sebagai modal sosial bangsa di era sekarang ini, sebab potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0 apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Selain itu, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara di masa sekarang ini yaitu untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Lalu, apa saja yang menjadi tantangan Pancasila sebagai ideologi dalam era revolusi industri 4.0 ini? Salah satu tantangan Pancasila dalam era seperti sekarang ini, yaitu kelompok milenial mengalami beberapa hambatan. Pada saat mereka berpendidikan, khususnya pelajaran pendidikan Pancasila, setelah reformasi hilang dari kurikulum.
Sedangkan basis mereka tidak mengetahui Pancasila itu seperti apa. Itu yang menjadikan generasi muda miss mengenai Pancasila. Selain itu juga, ancaman mindset terhadap moral bangsa, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia yang tergores oleh masuknya budaya asing yang semakin sulit disaring juga merupakan tantangan yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Ancaman mindset ini adalah ancaman yang sangat berbahaya karena tujuan akhirnya mengubah ideologi negara, yaitu Pancasila. Kalau ideologi negara Pancasila ini diubah, maka negara ini akan hancur dan tinggal sejarah seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lainnya. Era revolusi industri dapat menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi suatu bangsa, namun dapat juga menjadi sebuah peluang untuk membuat bangsa itu semakin maju dan sejahtera. Maka dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0 ini, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yang pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu untuk menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tetap terjaga. Sekian pemaparan dari kami mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0 ini. Semoga pembahasan yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan ini. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.